akan masalah tersebut gitu. Terus disarankan ke sini. Iya, disarankan ke sini. Oh, Pak RT-nya ikut nggak ngedampingin juga datang ke sini? Ada Ada di mana Pak RT? Ada di belakang. Ada di belakang. Tim FD, Mas Doni boleh tolong panggilin nggak? Siapa nama Pak RT-nya? RT-nya Pak Agus. Pak Agus. Bagus ya, bagus. Nama samaran ya, Pak Agus ya. Jadi sebenarnya si Anto ya, Iya. Anto datang kemari ingin tahu banget sebenarnya siapa sih pelaku utama di balik pemukulan ini. Iya, pengen tahu banget. Pengen tahu siapa. dia, karena nggak terima katanya makanya. Tapi pelan-pelan udah ketahuan sebenarnya 20 orang bukan orang luar klaster harus taruh KTP dan itu 20 nggak mungkin. Nah, Jadi saya tahu ini adalah orang dalam. Orang dalam juga. Pak RT-nya ada di bawah. RT dan warga. Oh, ini ada warga juga. Iya. Ini salah satu Oh, saksi. saksinya. Pak RT-nya Oke. mana? RT-nya ini Pak Agus. Saksinya. Pak Agus ya. Saksi warga. Bapak security juga? Saksi warga. Warga. Banyak pertanyaan benar saya yang ingin saya tanyakan. Saksi warga, kamu tinggal di mana? Namanya siapa? Nama saya Oke, Namanya kita nanti akan mute, tinggal nggak tayangin. di situ juga. sekitar situ. Benar kan kataku? Kamu ikut mukulin juga ya? Hah? Jujur sama saya. Kenapa kamu tiba-tiba nembak gitu, Ray? Bener? Benar. Dan ada keterkaitan di sini. Saya Loh, berarti kamu ya selama ini ya? Panto. Berarti selama ini kamu ya ikut campur. saya Loh, berarti kamu ya selama ini ya? Panto. Berarti selama ini kamu ya ikut campur. Kurang ajar kamu ya? Mas, saya sebagai Pak RT sini, kamu harus ngerti saya. Saya nggak terima Pak, kakak saya dihantam oleh ini. Sama. Mas, silakan dulu, Mas. Berarti selama ini kamu ya ikut campur. enggak. Mas Saya sebagai Anto, RT, coba Mas. tenang dulu deh. Silangin dulu. Tapi saya nggak terima Pak. Panto, ini Tenang dulu. baik. Mohon tahan emosinya ya. Mohon tahan emosinya. Duduk dulu. Jadi, Pak Iya. ikut melakukan pemukulan kepada Pak Atok. Iya, Iya. sebagai salah satunya saja. Tapi emang rame waktu itu. Ya, memang saya waktu itu saya ngeroyok dia, saya mukul dia. Tapi saya bawa ke rumah sakit. Pak. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit. Oh, Bapak yang bawa. Saya bawa ke rumah sakit. Betul begitu, Pak. Iya. Dia bawa ke rumah sakit. Oh, makanya Dia selama jatuh ini nggak selama pernah ini. curiga kalau Bapak ini ikut melakukan pemukulan. Iya, Pak. Karena emang beliau juga yang bawa ke rumah sakit. Boleh tanya Iya. nggak Pak? Di situ ada siapa lagi yang pemukulannya? Ini saya belum. Saya mau ke akarnya, tapi saya mau ke pelan-pelan ke ininya dulu, cucurutnya dulu. Dan Pak, ada yang lain-lain lagi kayak kamu kenal. Di sini udah terlanjur bahasa ketahuan. Pak siapa kayak Pak siapa? Ada. Namanya Ada. siapa? Saya nggak bisa kasih tahu. Loh, kenapa? Itu akan menjadi pertanyaan besar dan kamu akan menjadi tertuduh di sini. Oke, Pak. Namanya kita ganti dengan nama samaran aja ya, Pak. Ya. Namanya Ridwan ya. Ridwan. Pak RT waktu itu kejadian kan terjadi di daerah lingkungan Bapak. saya. Bapak kemana waktu itu? Kebetulan waktu itu saya keluar kota. Selang berapa kemudian saya balik, ada warga saya yang melapor. Ternyata Mas ya, sama Kakaknya. mungkin warga. Terus waktu itu memang
ataupun kita harusnya, ini kan bulan suci Ramadan nih, kita harus lebih memaafkan seperti itu, agak lebih redam gitu emosinya. Kalau memang ini terbongkar, kamu harus janji dulu tidak akan ada semuanya gontok-gontokan. Dan saya sih ngelihatnya Ridwan tidak mau terbuka terhadap ininya. Ini menimbulkan pertanyaan saya menjadi besar dan besar banget. Ridwan kayak mengetahui segalanya gitu. Kita nggak tahu Iya, apa yang terjadi dan sebenarnya. 20 orang komplek ini termasuk Ridwan, itu tuh ada yang dia kenal lagi. Tapi Mas Nah, Ridwan, aku tuh mau tahu siapa the boss behind the accident. Ya, jadi kamu harus kita, Mas. Mas Karena saya Ridwan. juga sebagai Pak RT di sini. Iya Jadi mas, kamu harus cepet mas. Iya. Kasih tahu mas. Iya Pak RT, Bapak, Pak RT sama Mas Anto, boleh mic dikasih ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, Ya, Mas Ridwan waktu itu tahu kejadian maling itu datang ke komplek. Mas Ridwan tahu kejadiannya seperti apa? sebenarnya nggak tahu. Jadi kejadiannya ya begitu cepat. Toto rame gitu ya. Udah rampok gitu. Ya udah ikut aja. Kebetulan ya ada yang mukul, ya saya ikut mukul juga. Tapi Mas Ridwan kenal dong sama satpam di rumah, ya udah 5 tahun kerja Karena di situ. posisinya seperti itu ya nggak kelihatan kan, tangannya gini. Oh jadi nggak melihat, Nggak mungkin. main hajar. Nggak mungkin. Ya main mukul aja. Saya lihat dari cara kamu berbicara dan penerawangan saya, kamu tuh nggak mungkin kamu menyembunyikan sesuatu dari Ridwan. Ini kita bisa merayap ke bos sebenarnya, siapa pelakunya utamanya sebenarnya. Kalau pemukulan, ternyata kalian kan mikir pemukulannya aja ya. Maksudnya siapa sih pelaku pemukulannya? Nah, aku udah kasih tahu. Sekitar kamu yang kasih tahu 20 orang, dan saya kasih tahu ternyata ini 20 orang ini adalah 20 orang komplek, dan ini bukan the boss. Yang the bossnya ini yang Ada lagi akan- orang yang apa namanya? Iya, Mastermind-nya, yang mastermind otaknya. yang membuat ini semuanya. Saya jadi merasa curiga banget dengan Ridwan ketika dia bilang, saya nggak bisa kasih tahu. Itu statement yang aneh. Pak RT, Mas Anto ini kan udah lama jadi security di perumahan ya, di kompleks, di RT yang pemimpin nih udah 5 tahun katanya. Nah selama ini emang beliau gimana mampu menjalankan tugas dengan baik, atau kan kadang-kadang ada oknum yang nggak menjalankan tugas dengan baik gitu kan? Nah di mata Pak RT gimana Pak Anto sebenarnya? Kalau di mata saya sebagai Pak RT ya, dia sebagai security kompleks yang memang sebagian ibu-ibu, para warga juga sangat melihat sosok dia sebagai sosok yang sangat bagus, baik. Di sini saya melihat karakter Pak RT sih tidak ada, dari penciuman saya tidak ada yang mencurigakan ya di sini ya. Nggak ada Sang Pak kaitannya. RT. Nggak ada Tetapi kaitannya. saya selalu merujuk pada dia. Iya, makanya Tunggu ya, sebentar. Dengerin saya dulu. Dia adalah sebagian dari orang tersebut yang 20. Dan tadi dia nggak mau kasih tahu, saya nggak bisa kasih tahu. Nah, berarti di sini ada semacam penyuruhan dari bos. Ngerti maksud saya kan? Ada yang mengarahkan, ada yang memerintahkan gitu Iya. ya. Mas saya nggak bisa kasih tahu. oke, mungkin di sini ya Mas ya, dia mungkin nggak bisa. Tapi nggak ada kaitan. Pak RT jangan-jangan yang nyuruh Pak RT ya? Sorry maaf saya tembak langsung. Jangan-jangan kamu dibayar ya? Hah? Aku? Mas Ridwan, bener ya Pak RT yang nyuruh? Karena waktu dalam kejadian itu terjadi kan Pak RT nggak ada. Kalau Pak RT ada nggak ada saya kan nggak tahu. Oh, jadi nggak tahu. bukan? Aku nggak tahu kalau ada Pak RT luar kota ya nggak tahu saya. Oke. Pokoknya kejadian waktu itu ya mukul aja. Karena dengar ada yang mengarahkan, pukul, maling gitu. Iya kayak gitu. Jadi gini Mas, kita datang ke sini mau minta solusi, mungkin siapa sih sebenarnya ini ya. Jadi sumbernya ini sebenarnya sebagai, makanya saya sebagai Pak RT, jadi nggak enak banget
bisa ini ya apa ya? Iya, membuat maksudnya ini kan ada konflik, Chemistry-nya nggak ada rasa keresahan di warga. Harusnya Pak RT bisa memimpin warganya untuk tenang, untuk cari solusi. Masalahnya Mas, waktu kejadian itu saya lagi di luar kota dinas. Jadi begitu balik ada laporan dari masyarakat. Aku ngeliat angka di kepala aku. Mungkin aja Pak RT atau Ridwan atau Anto bisa mengetahui ini. Saya menulis angka 21. 21 ini apa Roy? Tanggal, Saya apa, rasa ini- alamat, atau jalan, rumah, nomor. Apakah ini sebuah rumah ya? Nomor rumah. Nomor itu 21 angka dari rumah tersebut atau Jadi gimana? saya Pak RT, saya di kepala saya melihat cat berwarna putih agak sobek agak ngelotok catnya, Ngelupas gitu. ngelupas. Kemudian di sebelahnya ada bel, kemudian pagarnya warna putih dan tulisan angka 21 di tiangnya situ di rumahnya. Dan di situ ada pohon mangga. Ini jadi satu kunci buat kita. Lokasi itu adalah sang bos. Maaf, aku mau nanya di sini ya. Itu kira-kira posisinya sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri. Kenapa Pak RT Iya, nanya kenapa? sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri itu kan rumah kamu kan? Berarti kamu benar ya? Hei, kurang ajar kamu ya. Saya sebagai RT-nya saya harus menenangkan. Silakan duduk. Tapi dulu. selama ini dia Iya, kan tapi masalahnya kita sudah datang ke sini minta solusi itu loh maksudnya. Jadi kamu harus duduk dulu, sabar. Maksud kamu apa? Mas, sebentar, Mas. Pak RT tahu tuh, 21 itu nomor rumah yang ada. Ridwan. Itu rumah saya. nomor 21 rumah. Itu memang rumah saya. Berapa jaraknya dari rumah Pak RT berapa jauh? Ya kira-kira sekitar 4 rumah atau 5 rumah. Astaga, Itu rumah. berarti ini aja dong orangnya. Iya. Orangnya muter-muter cuma dia doang. Ya. Ya kamu harus terus terang mas. Sebenarnya apa tujuan kamu? Kan nggak enak juga ya kan? Ini secara warga saya, kita satu kompleks gitu. Itu yang saya maksud nih, Pak RT-nya ini nggak bisa membuat satu keputusan. Jadinya dia ikut terbawa sini, terbawa sana, seperti itu. Nah itu that's okay lah. Ya saya sebagai PRT juga ya. Oke, saya sebagai PRT ya nggak mungkin dong saya ngambil tindakan sendiri ya. Otomatis ya ada beberapa yang saya harus pikirkan juga. Tapi sekarang Pak RT, pelaku perampokan atau malingnya udah ketangkep belum? Ya itu dia makanya Masih kita belum ketangkep juga. Jadi sekarang pelaku pemukulannya udah mulai tahu nih sedikit-sedikit, tapi kan Iya, udah masalahnya lebih dari satu Iya. orang. Nomor rumah 21 dengan cat 21. putih pagernya dan ada pohon mangga di sebelah kiri. Kamu harus ngaku dong. Yang setidaknya kamu harus bilang sebenarnya ini sudah jelas ya nomor 21. Setidaknya kamu harus bilang ke kita biar masalah ini selesai mas. Oke sebentar, Mas Sato, waktu itu bener nggak salah satu yang melakukan pemukulan itu adalah Mas Ridwan? Jadi pas begitu aku keramaian orang ya Pak ya, aku tangan begini-begini, aku udah nggak kuat, ya cuman karena